Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang Fawatihus Suwar. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama, Adilah Aprilia dengan NIM 2521039, Firda Roihatul Jannah 2521054, dan Depi Aprilia 2521059. Fawatihus Suwar. Secara bahasa, Fawatihus Suwar berasal dari dua kata, Fawatih dan Aswar. Fawatih adalah jamak dari kata Al-Fatihah yang berarti pembukaan atau permulaan atau awalan. Sedangkan Aswar adalah jamak dari kata As-Surah yang memiliki arti kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Sedangkan menurut istilah, Fawatihus Suwar adalah beberapa pembukaan dari surat-surat Al-Quran atau beberapa macam awalan dari surat-surat Al-Quran. Sebab, seluruh surat Al-Quran yang berjumlah 114 buah surat itu dibuka dengan 10 macam pembukaan. Tidak ada satu surat pun yang keluar dari 10 macam pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan mempunyai hikmah sendiri-sendiri sehingga perlu dipelajari. Macam-macam Fawatihus Suwar. Yang pertama, Al-Burhan fi Ulum. Menurut Imam Badruddin Muhammad bin Abdillah Asy-Syarqasi dalam karyanya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran menjelaskan bahwa pujian kepada Allah ada dua macam, yaitu pujian untuk mengukuhkan sifat kesempurnaannya dan pujian untuk meniadakan kekurangan. Dalam Al-Quran terdapat 14 surat yang diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, huruf tahaji atau disebut juga dengan huruf muqatta'ah. Dalam Al-Quran terdapat 29 surat yang diawali dengan huruf tahaji. 3. Ialah nida. Nida sendiri berarti panggilan, biasanya untuk memanggil orang yang diajak berbicara. Huruf yang paling populer yang digunakan adalah ya. Dalam Al-Quran terdapat 10 surat yang diawali dengan huruf nida. Yang keempat, jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah adalah kalimat berita yang bisa mengandung kebenaran atau kebohongan. Kalimat berita ini bentuknya bisa berupa fi'liyah, namun bisa juga jumlah ismiyah. Surah yang diawali dengan jumlah khobariyah di dalam Al-Quran berjumlah 23 surah. Yang kelima, Al-Qasam. Qasam artinya sumpah. Semua sumpah di dalam Fawatihus Suwar menggunakan huruf qasam wawu. Terdapat 3 unsur penting yang harus ada dalam suatu qasam, yaitu yang pertama adalah adat al-qasam. Adat al-qasam sendiri adalah alat yang digunakan untuk bersumpah, biasanya menggunakan huruf qasam, yaitu ba, ta, dan wawu. Yang ketiga, qosambi. Muqosambi adalah kata yang jatuh setelah adat al-qasam yang berfungsi sebagai sesuatu yang digunakan sebagai wasilah untuk bersumpah. Dan yang ketiga ialah muqossam alaihi. Muqossam alaihi ialah sesuatu yang disumpahi. Surah-surah yang diawali dengan sumpah yang jumlahnya mencapai 15 surah. Yang keenam, asyarat. Syarat adalah kalimat yang membutuhkan jawaban maka. Menurut Abdul Haris, dalam teori nahwu dan shorof tingkat pemula, ketika membahas tentang syarat, maka ada 3 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adat syarat, yang kedua fi'lu asyarat, dan yang ketiga adalah jawab asyarat. Untuk mengetahui sebuah kalimat itu termasuk syarat atau bukan, maka harus mengenal adat asyarat. Dalam Al-Quran, surah-surah yang diawali dengan syarat berjumlah 7. Yang ketujuh ialah Al-Amar. Surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan sebuah perintah atau Al-Amar ada 6 surah. Yang kedelapan, Al-Istifham. Istifham adalah kalimat pertanyaan. Jumlah surat yang diawali dengan kalimat pertanyaan ada 6 surah. Yang kesembilan adalah doa. Doa di sini bisa berupa harapan baik atau buruk. Surat-surat yang diawali dengan doa berjumlah 3 surat. Dan yang ke-10 ialah At-Ta'lil. Ta'lil menunjukkan alasan. Di dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu surah Al-Quraish. Manfaat Fawatihus Aswar. Pertama, sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan menjadi pedoman bagi kehidupan. Kedua, sebagai pengetahuan agar senantiasa mengkajinya bahwa dalam Fawatihus Aswar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diketahui. Ketiga, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran. Dengan mengkaji Fawatihus Aswar, kita akan merasakan keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Fawatihus Aswar. Apabila ada kurang atau belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Dan apabila terdapat salah kata maupun kekurangan kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf dan kami akan berusaha lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.